Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendidik diberikan kepastian oleh Allah masih mendapati malam di antara malam-malam bulan Ramadan. Jadi dari sekian malam-malam dalam setahun ini, yang utama adalah malam-malam di bulan Ramadan. Dari sekian malam di bulan Ramadan ini ada malam-malam yang paling indah di dalam bulan Ramadan, yakni 10 hari yang terakhir. Di antara malam yang paling istimewa adalah malam yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Para pendengar, pemirsa Radio Ampel Denta, dimanapun Anda berada, malam ini kita telah berada di malam yang ke-8. Di antara keistimewaan malam yang ke-8 seperti yang disampaikan dalam satu hadis tentang sholat taraweh. Siapa yang sholat tarawih di malam yang ke-8, kata Nabi, a'tallahu ma'a'ta Ibrahim alaihissalam, Allah akan memberikan sebagaimana apa yang telah diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim. Ini di dalam perbuatan sunnah. Dan ini juga mencakup nilai setiap amal-amal kebaikan yang dilakukan di malam yang ke-8. Jadi nilainya ini senilai seperti apa yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Di antara yang tertinggi adalah beliau digelari Khalilullah. Kalau mungkin di sini ada Gus Khalil yang sekarang masih lagi Maret nang pangeran. Khalilullah itu disebut Allah dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Diterangkan dalam satu hadis, Nabi Ibrahim pernah ditanya di dalam kitab Nasrul Ibad. Imam Nawawi menuturkan Nabi Ibrahim pernah ditanya, qila lahu lima ittakhadakallahu khalilan. Ditanyakan kepada Nabiullah Ibrahim, dikarenakan apa Allah mengangkat engkau menjadi kasih? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, ittakhadhani Allah khalilan bisalah sati asya. Allah mengangkat saya menjadi seorang kasih karena 3 hal. Yang pertama, akhtaru amrullahi ala amri ghairi. Aku selalu mengutamakan, mengedepankan, mendahulukan, memilih urusan-urusan Allah atas urusan-urusan selain Allah. Itu yang menjadikan saya dianggap jadi kekasih. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah always. Allah dhisik, urusan liyane Allah minggir dhisik, baru kali Allah beres urus liyane. Niki salah satu sebab seseorang dianggap jadi kasih Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu alayya minar rizki. Aku tidak pernah bersedih, tidak pernah bingung memikirkan apa yang telah dijamin oleh Allah berupa rezeki. Yang selalu beliau pikirkan, beliau renungkan, beliau utamakan itu adalah perkara yang tidak dijamin oleh Allah, yaitu urusan akhirat.
Inilah yang menjadi sebab yang kedua, kita justru seringkali yang kita gelisahkan, kita sedihkan masalah rezeki. Tentang masalah akhirat kita, sholat kita, jamaah kita, zikir kita, kekhusyuan sholat kita jarang. Bersedih karena kita belum mendapatkan istiqomah dalam jamaah dan sebagainya. Padahal itu salah satu jalan untuk menjadi penduduk surga. Kita harus lebih bersedih kehilangan sholat berjamaah daripada bersedih karena kehilangan harta kekayaan. Seandainya tahu, tapi karena tidak tahu, sedih kita hanya untuk mata qalil, hanya untuk harta kesenangan yang sangat sedikit sekali. Nah ini makanya kita jauh dari menjadi orang yang dicintai Allah. Yang ketiga, wa mata ghadaitu wa mata asyaitu illa ma'dhaif. Aku tidak pernah makan pagi, makan sore kecuali selalu mendatangkan tamu untuk diajak makan. Ini beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Artinya hubungan vertikal horizontal ini berjalan bersamaan. Yang kedua, di antara hubungan itu urusan dunia ini dikesampingkan. Yang diutamakan, yang sangat diperhatikan adalah urusan akhirat. Begitu juga para pendengar, pemirsa, pemerhati Radio Ampel Denta dimanapun Anda berada. Siapapun yang ingin menjadi orang yang dekat, dipilih oleh Allah, ini adalah kesempatan kita di bulan Ramadan. Kemarin sudah kita sampaikan, ibadah di sini yang istimewa di antara daripada ibadah yang dilakukan di luar Ramadan. Itu dikatakan Nabi, man qada hajat akhi fi Ramadan qadallahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Siapa yang datangkan hajat sesama saudaranya di bulan Ramadan, maka Allah akan datangkan 1000 hajatnya nanti pada hari kiamat. Ini juga dipertegas pernyataan para tabi'in seperti Syekh Ibrahim An-Nakhai wa Zuri. Beliau mengatakan, saumu yaumin min Ramadan afdalu min siyami alfi yaumin fi ma siwa. Tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ma siwa. Wa rak'atun fi Ramadan afdalu min alfi rak'atin fi ma siwa. Wa hakadha. Begitu seterusnya. Di satu hari berpuasa di bulan Ramadan masih lebih utama, lebih baik daripada 1000 hari berpuasa di luar Ramadan. Satu bacaan tasbih di bulan Ramadan masih lebih utama dari 1000 bacaan tasbih. Satu rakaat yang dikerjakan di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 rakaat yang dikerjakan di luar. Begitu saudara. Satu dirham yang kita sedekahkan di bulan Ramadan lebih utama daripada 1000 dirham di luar Ramadan. Satu ayat yang kita baca di bulan Ramadan masih lebih utama. Itu. Nah ini kesempatan kita. Ramadan bulan yang istimewa. Bulan, kalau disebutkan di dalam satu hadis yang disampaikan Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau menyebutkan satu hadis Nabi, syahrul Ramadan syahrullah wa fadluhu indallah kafadlillahi ala khalqi. Bulan Ramadan ini hadis Nabi. Bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Yang keutamaan Ramadan di sisi Allah seperti keutamaan Allah atas semua makhluk. Allah dengan makhluknya sudah tidak ada bandingannya. Ini ada satu hadis yang sering kita dengar, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah wa Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Rojone dina Jumat, rojone wulan hadis lagi riwayat Imam Al-Baihaqi, diterangkan disampaikan oleh istri beliau yang tercinta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Idza salimatil jum'atu salimatil ayyam wa idza salima Ramadan salimatis sanatu kulluha. Apabila Jumat itu selamat, pasti selamatlah hari-hari yang lainnya.
apabila Ramadannya selamat, pastilah 1 tahun selamat. Ini semua menunjukkan keutamaan Ramadan. Dan antara kemarin ada amalan-amalan yang utama, yang istimewa selama Ramadan. Terkait dengan puasa itu ada makan sahur, ada buka puasa. Coba kita renungkan, ada satu hadis, sahur buka puasa ini sunnah, yang wajib puasanya. Kamu sahur jam 7 jam 8 monggo, tapi kalau diniati puasa sampai jam 7 8 ini yang tidak boleh, dosa. Jadi ada kesunahan-kesunahan yang menyertai puasa, dan ini berpahala sangat luar biasa. Di dalam puasa kita dianjurkan menyegerakan bersahur, menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur. Dan orang makan sahur ini sangat-sangat dianjurkan, tasakharu fa inna fis sahur barokah. Jangan tidak makan sahur lah, meskipun kamu kuat. Tanpa sahur bisa puasa. Bukan masalah kuat-kuatan, ini tuntunan. Nabi juga mengatakan makan sahurlah. Sesungguhnya makan sahur itu yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Ngono poso yang gak mangan tapi topo tok, gak sahur, gak buka. Kula sampean gak kaya ngono, iku nyiksa awale kaya ngono. Jadi Allah tidak seperti itu. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tabrani wa Ibnu Hibban, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sungguh Allah dan semua malaikat berselawat. Nah, kalau Allah memberikan rahmat takdim, kalau malaikat memintakan ampunan dosa, 'alal mutasakhirina, kepada orang-orang yang makan sahur untuk berpuasa. Nah, itu perhatikan. Dan di dalam makan sahur ada sangat yang dianjurkan, yaitu akhirkan, itu kesunahan. Jadi puasa ini ada banyak sunnah-sunnah. Ada banyak kesunatan, di antaranya mengakhirkan makan sahur. Ya, kurang lebih ya kira-kira 200 ayat. Ada yang kita kurang lebih sekitar 30 menit sampai 15 menit sebelum terbit fajar, agar kita tetap fresh, sehat. Kenapa? Karena ketika kita sahur, masa kita siang berpuasa itu kita lebih kuat, dan itu kesempatan kita berdoa, berzikir, beramal, itu nilainya lebih. Kan kemarin saya katakan salah satu naturatu dakwatu, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Dakwatus shaim hatta yuftirah. Yang pertama, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Kalau tidak makan sahur sudah lemes. Kate menguara sarasen, kate sembahyang, kate maca Quran aras. Opo? Waduh gak sahur. Lah ini nggih. Ini sahur. Nah, sahur pun lek kalau tidak diakhirkan juga lemes nggih. Jam 12 sahur, jam 12 yang ngelempo. Ini yang dianjurkan. Ini juga dipesankan Nabi, ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitrah wa akharu at-tasakhur. Umatku manusia ini akan selalu berada di dalam kebaikan saat berpuasa. Asal 2. 1, menyegerakan berpuasa, dan yang kedua mengakhirkan makan sahur. Wah, jos iku poso e. Gak mbahayano, sehat ngene iki sumu tasihu. Kono poso kok gak tambah sehat, paling ono sing salah. Niki mungkin makan sahurnya kadang bukoe telat, akhirnya ngurus greges ya situ salahno posoe. Padahal kamu yang tidak mengikuti sunnah. Ini penting ya.
Jadi wong makan sahur itu ditungakno Allah, tungakno malaikat. Buka. Nggih. Nek krungu adzan nang buka. Sebab makanan buka puasa ketika selesai dimakan itu didoakan oleh malaikat. As-shaim idza aftara shallat alaihil malaika. Tirmidzi. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka itu didoakan oleh malaikat setelah dia makan puasa. Makan buka puasa idza aftara. Ane ojo susu nyaplok ae ndonga iki. Dongamu. Itu nggak ada malaikat. Dalam hadis lain itu bunyinya begini. Ya, as-shaim idza ukilat indal mafatir salat alaihil malaika. Orang yang berpuasa ketika makanan buka puasa yang ada di sisinya itu telah dimakan. Bismillah. Nah, donga aja lali ya. Iki dongae mustajab lho ya. Sampeyan ojo susu mangan dongae wong poso niku. Apa meneh ketika berbuka itu doa yang sangat mustajab. Nah, tapi aku muangan kaya wong wong jimak lak ngoten wis ketok apem lak kudu. Ning aja kudu ndonga dhisik. Ndonga niku ngusir setan ya gak melok gawe. Ndonga niku umpama dikersakno dadi anak-anak niku anti setan. Anti setan jare Imam Ghazali nyamene dawuhe Nabi. Tapi jarang sekali orang ingat wis ketok kaya ketok panganan weteng luwe pisan. Enggak susu ndonga. Susu ngemplok ae donga dhisik dongae mustajab. Nah lek wis panganan diemplok malaikat donga. No, dari hadis lain lisoim dakwatun mustajabah. Jadi inilah keutamaan di bulan Ramadan, dan yang terpenting puasa itu adalah ibadah yang paling utama. Sebagian ulama bahkan ibadah yang paling bukan sholat tapi puasa. Tapi mayoritas ulama mengatakan sholat ibadah zahir. Kenapa yang mengatakan puasa? Karena puasa ini satu anak aja sih. Kalau sholat disandarkan kepada hamba, tapi kalau puasa hanya aku yang menunjukkan keistimewaan Ramadan. Keistimewaan puasa. Nah, di dalam puasa ini agar kita mendapatkan banyak kebaikan. Yang pertama, lakukan puasa karena dasar iman, karena semata-mata kita mengagungkan Allah, ini perintah. Semata-mata kita bersyukur nikmat karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kita, dan semata-mata pembuktian kita sebagai hamba. Jangan karena untuk ini dan itu, tidak. Ketika kamu berpuasa seperti ini, kemudian tadi perlu diimbangi makan sahur, segera berbuka kalau sudah masuk waktu berbuka. Ini penting. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitrah wa akharu as-sahur. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua, batinan wa zahiran, diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah. Dengan sehat itu bisa menghidupkan setiap detik, menit, malam, siang Ramadan dengan berbanyak amal soleh dan amal ibadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua. Amin, amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin. Pendengar setia dan juga pemirsa TV Ampel Denta yang dirahmati Allah. Demikian tadi pemaparan dari narasumber kita, dan bincang Ramadan akan kita lanjutkan. Kita rehat sejenak, dan nanti Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami di 0895 32775775 setelah satu tembang berikut ini. Tetaplah bersama kami di 9.1 FM Radio Ampel Denta, suara syiar Islam Anda.